Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah para jamaah sekalian, kita simak, kita dengarkan apa yang akan diuraikan, apa yang akan disampaikan oleh guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Huda yang sama-sama semoga kita semua tetap dan selalu dirahmati, diberkahi, diselamatkan serta dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai dengan akhirat. Dengan nasbab di pagi hari ini kita niat meluangkan waktu kita untuk terus menuntut ilmu, meningkatkan iman dan takwa kita, sehingga ketika iman dan takwanya meningkat, pastikan amalnya pasti akan meningkat, rasa takutnya meningkat, dan ibadah kita pun meningkat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang istiqomah dengan ajaran-ajarannya. Semoga insya Allah kita semua termasuk ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah memasuki di bulan Rajab keberapa ini? Delapan 18. Kenapa kelamaan gak langsung Ramadan aja ya? Kelamaan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di bulan Rajab kita sudah dapat apa?
Novel, di bulan Rajab kita sudah dapat apa? Ada enggak yang lain? Kali ATM-nya jadi penuh gitu. Ya udah. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bulan Rajab itu salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun khurum, 4 bulan yang disucikan oleh Allah. 1 bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kudu hafal itu bulan yang disucikan. Artinya disucikan itu bermakna dimuliakan. Kemuliaannya berbeda dengan bulan-bulan yang lain, karena ini pilihan Allah. Kenapa Ustadz Ramadan gak masuk? Beda. Wadzalika afdalun min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syahrun, umatnya, bulan umatnya Nabi Muhammad. Jadi ini mah bulan yang dimuliakan oleh Allah, Rajab ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bahkan ketika kita mentelaah bulan-bulan Rajab ini sampai ada doa, sekalipun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi kalau dibaca boleh-boleh saja. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Artinya itu keinginan kita dalam berdoa, ya Allah berkahi kami ketika kami masuk bulan Rajab, ketika kami masuk bulan Sya'ban, sampaikan keberkahan hidup kami ini sampai memasuki bulan Ramadan. Doa boleh kalau orang doa mah. Jangankan berlafaz lughah Arabi, bilughatil Indonesia mafi muskilah. Dengan lafaz Indonesia boleh, jangankan bahasa Indonesia, dalam hati aja boleh. Ustadz, kalau pakai bahasa Indonesia saya malu, diem aja dah. Ya silahkan, udah diem deh. Ya, jadi doa sah-sah saja dengan catatan untuk kebaikan kita. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada apa saja sih rahasianya di bulan Rajab ini? Banyak sekali ya. Jadi di samping di bulan Rajab ini memiliki nilai ada di dalamnya, yaitu yang disebut dengan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak sekali keistimewaan yang lain. Dikisahkan idza kana yaumal qiyamati yuqalu ainar rajibun. Ketika terjadi hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ainar rajibun, mana orang-orang yang memuliakan bulan Rajab? Mana? Dengan apa sampean memuliakan bulan Rajab? Apakah dengan main handphone? Apakah dengan puasa? Atau dengan biasa-biasa saja? Kalau orang menganggap biasa, nilainya biasa. Kalau orang menganggap luar biasa, akan menjadikan luar biasa. Tergantung diri kitanya. Makanya dengan semangat bulan Rajab ini, kita harus dengan semangat yang dahsyat. Karena di bulan Rajab ini sebagai pembuka untuk menuju bulan suci Ramadan. Jadi bukan biasa baik Ustadz, ya nilainya biasa nantinya. Tapi kalau kita dengan semangat yang dahsyat, semangat ibadah, semangat dengan nilai-nilai keimanan, maka di bulan suci Ramadan akan memperoleh nilai Ramadan yang sangat dahsyat. Makanya harus ditingkatkan ibadahnya, semangatnya harus ditingkatkan, baca Qur'annya ditingkatkan, sholatnya ditingkatkan.
Bukan menjadi sholatnya menjadi banyak, bukan. Kekhusyuannya ditingkatkan, tawadhu'nya kita ditingkatkan, semangat untuk syiar di masjidnya ditingkatkan. Maka semuanya ketika dalam rangka hal tersebut, maka akan menjadikan diri kita akan semakin kuat nantinya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah siap ketemu sama Ramadan? Katanya Ramadanku tamu, ya, kok nggak disiapin apa-apa? Lah iya, orang tamu agung. Sampean kedatangan gurunya, sampean disiapin apa? Masya Allah. Bahkan dikatakan pula di sini, man shamahu istajaba 'ala Allah thalathata asya. Siapa yang berpuasa di dalam bulan Rajab, maka Allah akan mengabulkan 3 hal. 3 hal. Maghfiratun li jami'i ma salaf. Yang pertama, Allah memberikan ampunan dosa-dosa yang telah lalu diampuni. Enaknya puasa Rajab tuh begitu, Pak. Wa ismatun lima baqiya min umrihi. Yang kedua, ismatun, umur yang tersisa terjaga dan akan menjadikan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Wa thalithatu ya'manul 'atsyi yaumal 'ardul akbar. Yang ketiga, akan diberikan rasa aman, ya, dari rasa haus, lapar yang sangat besar di saat Yaumul Ardil Akbar, itu di saat hari goncangan-goncangan yang sangat besar dan yang sangat dahsyat. Maka orang-orang pada saat itu, orang yang berpuasa di bulan Rajab, diberikan ketenangan. Orang-orang pada takut, dia enggak. Orang-orang pada kelaparan, dia enggak. Ya. Jadi penting sekali kita untuk terus, ya, menggali keilmuan agama ini, sehingga kita tidak hanya sekedar Ramadan, sunnah-sunnahnya daripada perilaku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memiliki rahasia yang sangat dahsyat. Jadi dikatakan bahwa di sini ya'manul 'atsyi yaumul ardil akbar, diberikan rasa aman seaman-amannya dari sifat rasa haus, kelaparan, kehausan di saat hari yang sangat dahsyat, yaitu di hari kiamat, hari goncangan-goncangan yang sangat besar. Masya Allah. Jadi perlu kita training puasa. Di samping puasa Rajab ini juga ada keistimewaan dan kemuliaannya, plus di dalamnya menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan, bulan yang suci, bulan yang sangat agung. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, karenanya di bulan Rajab ini, di samping kita perbanyak dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bulan taubat untuk terus, ya, minta ampunan. Kalau dari bulan Rajab kita sudah terbuka ampunannya, sudah ringan ibadahnya, maka masuk bulan Sya'ban sampai Ramadan akan ringan. Tarawih nanti nggak milih-milih, antar kalau udah amin baru berdiri sholatnya, nggak ada itu. Itu zaman dulu. Jamaah Al-Huda di sini masih ada begitu. Ah, itu dia. Ini yang harus diberesin ini. Ini namanya. Ini model begini nih. Ini badannya harus dikurusin ini. Jadi yang harus digemukin imannya, bukan badannya. Maaf ya Man ya. Iya Allah. Tapi besok jangan, nggak boleh. Masa dulu begitu sekarang begitu? Umur aja berubah, wajah aja berubah. Emang kamu nggak mau berubah? Mau dirubah sama Allah?
Lah iya makanya Ustadz nyampein. Ini kan untuk berubah kan. Jangan sampai nunggu teguran Allah yang sangat keras, janganlah. Kan kesadaran diri sendiri yang paling enak. Tayyib. Jadi banyak sekali kemuliaan-kemuliaannya. Kemudian apa lagi? Maniktasala awwalu rajab wa awsatu wa akhiruhu kharaja min dzunubihi kayomi waladatu ummuh. Barang siapa yang niat karena bulan Rajab ini bulan yang agung, kemudian ada yang karena istilah bahasa kini saking memuliakannya kita niat mandinya diperbaiki dalam arti ya seperti kayak mandi wajib begitu kan, karena ini bulan agung, bulan mulia. Sampean mau tahun baruan mandi, mau apa lagi nikahan mandi. Ini bulan yang disucikan oleh Allah kok landai-landai saja, janganlah mandi dalam rangka ta'ziman, mengagungkan, memuliakan, mensucikan dalam arti menghormati bulan yang agung disucikan oleh Allah. Sehingga ketika kita menghormati maka ada nilai tersendiri bagi Allah. Kita akan mendapat nilai tersendiri dari Allah. Lain lagi yang tidak menghormati pun nggak masalah, nggak mandi juga nggak ada masalah kok ya. Jadi ini artinya untuk menunjukkan bahwa di dalamnya ada bulan yang sangat mulia, bulan yang agung yang Allah saja mensucikan, mengagungkannya. Masa sih kita kok biasa-biasa saja begitu. Jadi harus kita niatkan. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian orang yang berpuasa di dalam bulan Rajab, ya, Allah akan mengabulkan 3 hal. Pertama, magfiratun li jami'i ma salaf. Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu. Enak disuruh puasa, dosa yang lalu digugurkan oleh Allah. Ingat, ini dosa kecil yang digugurkan. Kalau dosa besar harus dengan taubat. Dosa besar harus dengan taubat bin nadami, dengan nyesel, ya Allah ampuni saya, kemarin saya berbuat salah, begitu. Gitu ya. Nah, gitu. Kemudian wa ismatun lima baqiya min umrihi. Yang kedua, Allah akan menjaga umur yang tersisa. Umur yang tersisa ini akan dijaga dengan kebaikan bagi orang-orang yang selalu melaksanakan ibadah puasa sunnah. Umur yang tersisa akan dijaga oleh Allah, akan menjadi kebaikan. Enak banget ya, Masya Allah. Berapa lama puasanya Ustadz? Ya terserah mampunya berapa. Sehari, 2 hari, 3 hari, ya boleh. Ya, sebulan kelamaan, gitu ya. Jadi mutawasit aja. Kita mengambil Senin Kemis, ya udah silahkan, tidak apa-apa. Gitu. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi yang kedua, Allah akan berikan rasa aman, tidak akan Allah berikan rasa kelaparan, kehausan di saat hari yang sangat besar, hari yang sangat akbar, hari kiamat yang sangat dahsyat. Orang-orang pada ketakutan, orang-orang pada kelaparan dan kehausan, tapi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, wabil khusus mentakzimkan bulan Rajab ini, Allah kasih keistimewaan. Dia tidak diberikan rasa haus dan lapar, Allah kasih ketenangan. Jadi luar biasa, Pak. Kelihatannya sederhana tetapi memiliki nilai yang sangat dahsyat. Ya. Makanya luangkanlah berapa hari. Saya dan keluarga alhamdulillah, walaupun tidak banyak. Yang penting kita niat. Ya, ada. Gitu ya. Sudah belum? Jujur yang kurang baik itu ya.
Kalau jujur yang baik saya sudah, itu berarti itu jujur yang baik. Kalau masih belum, jujur yang kurang baik ya gitu. Dari dulu nih jujurnya nih. Maaf ya Val, diisi dah. Jadi karenanya, ayo, Rajab masih ada waktunya, jangan terlambat, ya. Jangan terlambat, mumpung masih ada. Nanti udah Sya'ban lah, beda lagi nantinya, meningkat lagi. Ya, nilai pahalanya pun berbeda dari Rajab ke Sya'ban, dari Sya'ban ke Ramadan, beda lagi. Bahkan tingkatannya jauh lebih tinggi dan lebih besar lagi. Kalau sudah Sya'ban, ya, Syahrun Nabi. Kalau Rajab Syahrullah, bulannya Allah. Ya, kalau Sya'ban Syahrun Nabi, bulannya Nabi. Wa Ramadan Syahru Ummati. Jadi bulannya umat Nabi Muhammad. Jadi ketika bulan-bulan diberikan keistimewaan dan kemuliaan, kita jangan diem baik. Ayo, apa yang bisa kita perbuat? Dengan cara apa kita memuliakannya? Bisakah kita dengan berpuasa? Bisakah kita dengan infak amal sodakoh yang terbaiknya? Bisakah kita dengan menghatamkan Al-Quran? Atau kita berkhidmat kepada orang-orang soleh? Boleh. Itu dalam rangka memuliakan bulan yang agung, bulan yang suci, gitu ya. Sehingga kita mendapat kemuliaan dari bulan yang telah ditetapkan oleh Allah, yang banyak sekali nilai-nilai kemuliaannya. Kemudian tadi apa yang pertama, magfiratun li jami'i masalaf, diberikan ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu. Wa ismatun lima baqiya min umrihi, dan umur yang tersisa akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tsalitsatu, yang ketiga, ya'manul 'atsyi yaumul 'ardil akbar, akan diberikan rasa aman, tidak diberikan rasa haus dan kelaparan di saat menghadapi hari goncangan yang sangat besar. Artinya maksudnya hari kiamat. Jadi itu keistimewaan orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Rajab. Jadi orang-orang pada ketakutan, orang-orang pada kekhawatiran. Kita kemarin dihebohkan dengan virus saja, udah pada masker rangkap 10. Sampai ya Allah, saking proteknya. Kenapa? Takut mati intinya. Masya Allah. Padahal ketika kita berbenteng dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan kemudahan. Yang paling dahsyat itu umat Islam, dihilangkannya rasa khawatir dan takut, itu yang besar. Coba kalau orang itu dikasih rangkap berapapun, Allah berikan rasa takutnya, masukkan dalam hatinya. Apa yang terjadi? Mau pegang takut, mau beli makanan takut, ujung-ujungnya mati juga. Masya Allah. Tapi agama memberikan satu nilai yang sangat istimewa. Ya, kita berlindunglah kepada Allah dengan wudhu. Itu protek yang sangat dahsyat. Ya, jadi ilmu agama jauh lebih depan, lebih di depan, lebih awal mengetahui hal itu. Kemudian, ya. Bahkan dikatakan ada satu cerita tentang kemuliaan daripada bulan Rajab itu sendiri. Ceritanya yang dulu pernah saya ceritakan di sini juga, tentang keistimewaan daripada bulan Rajab. Di mana dikisahkan, yaitu marra Isa alaihi salatu wassalam ala jabalin yatala'la'u nuran faqala ya rabbi antiquli hadzal jabal. Satu ketika Nabi Isa berjalan-jalan melintasi sebuah pegunungan,
Ya, kemudian di pegunungan tadi ada cahaya yang keluar dari dalam gunung, cahaya terang benderang. Kemudian Nabi Isa berdoa, wahai Tuhanku, ada apa dengan gunung ini? Kemudian karena gunung tadi mengeluarkan cahaya dan Nabi Isa itu bertanya kepada Allah, ada apa dengan gunung ini? Kenapa kok gunung ngeluarin cahaya? Kalau baterai ngeluarin cahaya pantes, matahari ngeluarin cahaya pantes, rembulan ngeluarkan cahaya pantes. Ini gunung. Gunung isinya apa? Batu. Sekarang bukan meletus, ngeluarin cahaya, ngeluarin lahar. Ini ngeluarin cahaya terang benderang. Sehingga Nabi Isa bertanya, ya Rabbi, ada apa dengan gunung ini? Ketika ngomong begitu diadukan kepada Allah. Kemudian faqalal jabal, gunung pun mengatakan, bisa berbicara dengan izin Allah, ya ruhallah malladzi turid. Kata gunung tadi, Nabi yang ruhnya yang ditiupkan oleh Allah, malladzi turid, apa yang kamu inginkan sebenarnya? Qala akhbirni bi khabarika, beritahukan kepadaku tentang kejadianmu, tentang keberadaanmu, ada apa dengannya? Qala fi jawfi rajulin, ternyata kata gunung, kenapa gini bisa mengeluarkan cahaya? Karena di dalam perutku, di dalam gunung ini ada seorang laki-laki. Masya Allah, laki-laki. Fi jawfi rajulin qala ya Isa ya Rabbi ukhrijhu fanfalaqal jabal. Kemudian Nabi Isa mengatakan, kalau demikian ada seorang laki-laki, bolehkah saya ingin mengetahui? Ukhruj, tolong keluarkan, saya pengen lihat. Fangfalaqal jabal, maka gunung tadi membelah. Seorang laki-laki keluar, ternyata santri Al-Huda. Masya Allah, yang keluar seorang laki-laki santri Al-Huda. Masya Allah, mudah-mudahan ada yang begitu. Kemudian apa? Ukhrujhu fanfalaqal jabal an Syekh Hasan al-Wajhi, kemudian memiliki wajah yang sangat indah, ya, sangat indah. Jadi seorang laki-laki yang sudah tua, syekh itu tua, ya, memiliki wajah rupawan bahasa kitanya. Wa qala ya Isa, wahai Isa, ana min qaumi Musa, saya ini adalah kaumnya Nabi Musa. Sa'altullahul hayat ila zamanin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la akuna min ummatihi. Musa, saya ini adalah, ya waqala ya Isa, Isa, saya ini kaumnya Nabi Musa. Sa'altullahul haya, saya meminta kepada Allah agar diberikan kehidupan, dipanjangkan umurnya, ila zamanin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai nyaba kepada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat itu umat-umat terdahulu itu heboh bahasa kitanya. Umat Nabi Muhammad itu umatnya sangat dahsyat. Jangankan nabinya, umatnya saja luar biasa. Saking kedahsyatan menyeluruh ke seluruh penjuru dunia, salah satu nabi pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Bayangin, kita yang jadi umatnya, ya Allah. Jadi harus bersyukur, ya. Kemudian bagaimana? Wa qala ya Isa,
Hei Isa, ana min qaumi Musa, saya ini kaumnya Nabi Musa, sa'altullahul hayat, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan panjang kehidupanku, umurku, ila zamanin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai datang dengan zamannya Nabi Muhammad, la akuna min ummatihi, dan saya pengen menjadi umatnya. Jadi dari zamannya Nabi Musa sampai ketemu Nabi Isa, sampai pengen ketemu Nabi Muhammad pengen jadi umatnya. Wali sittami'atin aman abadallahi ta'ala fi hadzal jabal, dan saya ini beribadah di dalam gunung ini sudah lebih dari 600 tahun. Weh, kan main-main 600 tahun. Sini ada umur yang 600 tahun. Nopal berapa umurnya? Belum ada apa-apa. Bayangin ini, udah 600 tahun di dalam gunung ibadah, nggak pernah lihat handphone. Sampean handphone mulu. Mana-mana handphone. Pergi aja kalau nggak bawa handphone, waduh rasa-rasanya. Ya. Nah, itu. Quran harusnya, kenapa harus handphone? Mungkin kalau baca Quran dari mohon maaf ya, mungkin kadang-kadang orang kalau baca Quran dari kadang-kadang mungkin malas atau lagi banyak kerjaan. Enggak, ini alasan yang tidak beralasan. Alasan yang tidak beralasan. Baik. Kemudian sudah beribadah 600 tahun fi hadzal jabal, di dalam gunung ini. Faqala Isa, kemudian Nabi Isa mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, hal ala wajhil ardi, adakah engkau ciptakan makhluk di muka bumi ini, akramun alaika man hadza, orang yang lebih mulia daripada orang ini. Adakah engkau akan ciptakan makhluk orang yang lebih mulia dari orang tadi? Kata Nabi Isa, faqala ya Isa, bala, ada. Siapa itu? Man shoma min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yauman min Rajaba fahuwa akramun ala man hadza. Barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab, maka kedudukan kemuliaannya mengungguli daripada orang tadi. Masya, udah bahasa belum? Novel, udah bahasa belum? Iya. Belum. Iya, mengaku yang kurang baik itu. Udah, nanti besok masih ada. Jangan nunggu-nunggu entar dulu. Besok puasa sehari 2 hari boleh, kalau ingin mendapat pahalanya seperti kemuliaan yang diberikan orang tadi 600 tahun. Bayangin, kita disuruh sehari aja udah ya aja kelamaan nantinya ya. Jadi ternyata diterangkan bahwa ada dari umatnya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya, dengan berpuasa tadi, man shoma min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yauman min Rajaba, walaupun hanya sehari, fahuwa akramun ala man hadza, maka kedudukannya jauh lebih tinggi dan lebih mulia daripada orang tadi. Kenapa? Umat Nabi Muhammad itu satu umatnya kecil usianya, juga banyak tantangannya ketimbang daripada umat-umat terdahulu. Makanya orang puasa sunnah itu berat apa ringan? Kalau udah terbiasa, bukan udah dilakukan. Kalau udah terbiasa ringan. Buktinya kamu sendiri aja belum. Itu. Tapi bulan ini udah puasa belum? Nah, itu dia. Kan pertanyaannya kan bulan ini, bukan pertanyaan dari tahun kemarin, bukan. Udah ya, jadi ayo
Ya, kita ajak keluarga, kita ajak jamaah, ayo pada puasa. Yang ikut monggo, enggak juga enggak masalah kok, enggak dosa kok. Ya. Tapi apa? Kalau ada kemuliaan yang disiapkan oleh Allah, waktu umat terdahulu saja pengen menjadi umat Nabi Muhammad, kita yang jadi umatnya, kenapa kita tidak berbahagia? Dikasih kemuliaan ini, kita raih. Ya, terlepas nanti pahalanya seperti apa dan lain-lain sebagainya, terserah urusan Allah. Kita nggak usah pakai nimbang-nimbang, oh nanti pahalanya enggak usah. Puasa aja yang jelas kemuliaannya jauh lebih mulia daripada orang tadi. Jadi dikatakan bahwa di sini apa namanya, faqala Isa ya Rabbi hal ala wajil ardi akramun alaika man hadha, akan adakah engkau ciptakan makhluk di muka bumi orang yang lebih mulia dari orang ini? Faqala ya Isa, wahai Isa, man soma min ummatin Muhammadin, barang siapa yang berpuasa, wahai Isa, barang siapa yang berpuasa dari umatnya Nabi Muhammad, yauman, sekalipun cuma satu hari, min Rajab, dari bulan Rajab, fahuwa akramun ala man hadha, maka kedudukannya lebih mulia daripada orang ini. Karena umat akhir zaman ini puasanya berat. Berat enggak? Berat. Nasi uduk ada, coba. Iya. Iya, kalau enggak makan nantinya lambung. Coba. Orang ditakut-takutin begitu semua. Bagaimana orang enggak terobsesi, jadi akhirnya kan terbentuk. Tapi kalau kita dengan fine aja, misalnya puasa aja, bismillah, selesai. Gitu ya. Jadi karenanya keimanan itu harus mengungguli daripada amal-amal kita. Sehingga dengan keimanan yang ada pada diri kita akan menguatkan amal kita. Jangan amal kita imannya lemah, udah nol nantinya. Gitu ya. Begitu. Mudah-mudahan ini menjadi tarbiyah bagi kita. Jadi dikatakan fahuwa akramun ala man hadza, maka kedudukannya jauh lebih mulia daripada orang ini. Ya Allah, ketika saya mendengar, ya baru membaca hadis ini, ya Allah, betapa dahsyatnya berarti umat Nabi Muhammad. Pantas orang-orang dulu pengen menjadi umatnya. Kenapa? Kemuliaan yang Allah siapkan itu banyak. Dari sisi ibadah puasa, dari sisi ketaatan, ya sunnah-sunnahnya, Masya Allah. Kita ini umat terakhir, umat paling bontot, paling bungsu. Udah belakang ini nggak ada umat lagi, nggak ada nabi lagi, tinggal nunggu kiamat aja udah. Kiamat sekarang tanda tanya udah banyak, ya, tanda-tandanya udah banyak, ya. Jadi kita perbanyak dengan ibadah, menunggu apa lagi? Jadi jangan sampai datang peringatan, datang tarbiyah, malah justru kita enggak. Bahkan ada satu di sini kesunahan juga. Kalau yang mau melaksanakan sholat sunnah boleh. Ya. Yusalli fi hadha syahr. Ya, kita nggak usah sampai 30 rakaat, nggak usah sampai 30, udah 2 rakaat aja. Yaqra'u fi kulli rakaatin, setiap rakaat yang dibaca Fatihatul Kitab wa qul huwallahu ahad 3 marrat. Setelah Al-Fatihah baca kulhu 3 kali. Ya, jadi setelah waladhdallin amin, terus suratnya baca kulhu 3 kali, ya. Wa qul huwallahu ahad, terus wa qul ya ayyuhal kafirun 3 marrat, kemudian membaca qul ya ayyuhal kafirun 3 kali, ya. Illa mahallahu anhu dzunubahu wa a'tahu minal ajri kaman shama asy-syahr kullahu.
wa kana minal musallin ila sanati. Kemudian di sini dikatakan pula tidak hanya sekedar sholat tadi ya minimal 2 rakaat, nggak usah banyak-banyak sholat sunnahnya, nggak usah sampai ini sini kan sampai 30 salasin, nggak usah sampai 30 lah, 2 rakaat aja. Surat yang dibacanya setelah Qul ya ayyuhal kafirun, kulhu dulu 3 kali, kemudian surat al-kafirun 3 kali. Rakaat pertama kulhu 3 kali, qul ya 3 kali, rakaat kedua juga begitu. Ya. Gampang kan? 2 rakaat aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai 30. Ya. Ya kalau mau boleh. Kalau mau, ya, sholli sunnata rakaatain lillahi ta'ala, Allahu Akbar boleh. Karena ini hukumnya sholat sunnah mutlak hukumnya. Ya, mutlak itu dalam segala keadaan, kapanpun dikerjakannya. Ustadz boleh siang atau boleh malam? Boleh siang, boleh malam. Nah, kita waktu sempatnya, misalnya siang hari lah. Kita sempatnya malam hari lah, silahkan. Yang penting ittiba dalam rangka ikut kepada Nabi, ya kita niat mengagungkan walaupun kita tidak sepenuhnya sebanyak orang-orang terdahulu, tapi kita sudah ada andil saham kebaikan dalam rangka untuk memuliakan bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, insya Allah. Kemudian ada lagi, misalnya menggunakan zikirnya, istighfarnya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Hafal ya istighfarnya itu. Astaghfirullahaladzim. Coba sama-sama. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Gitu ya, itu aja. Tadi simak videonya, diulang ya. Gampang, udah sekarang zaman media sekarang mah. Tapi diamalkan. Ustadz itu kepanjangan, ya sudah cari yang pendek. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, astaghfirullahaladzim, udah gitu aja boleh. Yang penting judulnya istighfar. Ustadz, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kepanjangannya astaghfirullahaladzim aja udah boleh. Ustadz sampai lupa, ya udah nggak usah baca lah, bingung. Ya kalau orang udah nawar udah dari mulai yang panjang, yang pendek masih enggak juga, nah apa perlu diistighfarin? Masya Allah, gitu ya. Tapi insya Allah Jama'al Huda nggak ada di sini kan. Insya Allah ngamalin semua, insya
Allah. Jadi nanti yang hafal istighfar ini boleh pulang. Coba novel dulu. Novel dulu. Udah. Enggak. Yang ngeyel. Gimana ceritanya? Oh, santri begini. Gimana? Ada yang hafal? Ayo kita ulang deh bareng-bareng ya. Gak apa-apa, harus ada model begini. Gak apa-apa ya Pal ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubata abdin zalimin. Ya, taubu ilallah gimana? Zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala hayatan wala nusyura. Asyhadu an la ilaha illallah. Boleh dilanjutkan dengan syahadat itu. Ya, jadi istighfar. Ustadz, kalau memang istighfarnya susah, yang gampang saja. Istighfar yang gampang, yang mudah diingat. Gitu ya. Istighfar yang gampang dan mudah diingat dan sudah hafal. Ya, novel istighfarnya yang hafal kayak apa tadi? Iya betul itu. Taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Nanti sama Ustaz. Udah hafal Ustaz masyaallah. Gitu ya. Jadi itu dibaca karena ini dalam rangka untuk mengagungkan dan memuliakan bulan ini supaya kita dapat kemuliaan dan keagungannya. Ya semampu kita, mastata'tum, semampu kita. Syukur kita misalnya bisa bisa banyak, sah-sah saja. Silahkan untuk diri kita, bisa dijadikan untuk mendoakan orang tua kita, untuk keluarga kita, boleh. Ya, gitu ya. Jadi mumpung karena datang bulan yang mulia, bulan yang agung ini, kita manfaatkan keistimewaan dan kemuliaan yang ada di dalam bulan ini. Apa lagi? Itu ya. Jadi bahkan dikatakan di sini faqala ya Isa, faqala Isa ya Rabbi hal ala wajhil ardi akramun alaika man hadha, adakah engkau akan ciptakan makhluk kembali orang yang lebih mulia daripada orang ini? Faqala bala, ya akan ada. Ya Isa, wahai Isa, man soma min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang puasa dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yauman min Rajaba, sehari di bulan Rajab, fahuwa akramun ala man hadza, maka kedudukannya jauh lebih mulia dari orang tadi. Jadi begitu istimewa ya umat Nabi Muhammad itu. Padahal disuruh puasanya enggak suruh banyak, enggak. Oh Ustadz, kalau sehari kurang kita tambah 2 hari boleh. Artinya dalam batasan minimum di sini tidak ada ketentuan kewajiban berapa-berapanya. 1 hari kurang tambahin yang namanya kebaikan. Silahkan, enggak masalah. 2 hari kurang Ustadz, saya pengen 3 kali, 3 hari silahkan. Sudah 3 hari tambah enak puasa lagi, boleh, orang namanya puasa sunnah kok. Gitu ya.
Yang jelas orang yang sudah melakukan membuka awal kebaikan di dalam bulan Rajab, maka akan terbuka kebaikan-kebaikan di depannya. Jadi masuk ke Sya'bannya, masuk ke Ramadannya akan dibuka dengan mudah. Masya Allah. Makanya di tempat saya rata-rata ya sudah pada puasa gitu ya, walaupun istilahnya tidak mewajibkan berapa jumlahnya, tidak, silahkan yang penting puasa gitu aja. Karena nanti kebaikan-kebaikan yang telah dikerjakan di awal Rajab tadi akan membuka kebaikan-kebaikan yang ada di depannya, akan menjadi ringan dan lebih mudah lagi. Bahkan ada ghirah tersendiri. Ada ghirah tersendiri dalam jiwanya, menyongsong bulan suci Ramadan itu sudah ada getaran-getarannya. Begitu datang Sya'ban, begitu datang Ramadan, waduh, getarannya tuh beda banget, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita, karena kebaikan-kebaikan yang istimewa itu tanpa disongsong, tanpa diajari lebih awal, nanti kita terasa berat nantinya. Begitu datang Ramadan baru puasa misalnya, udah pengennya tidur aja. Udah pengennya tidur aja begini aja, nggak mau kepala ini jauh dari bantal itu, nggak mau. Jalan dikit udah puyeng, udah lihat masjid udah gak kelihatan jalannya mana masjid ini. Udah pengennya tidur, dah sholatnya di rumah aja. Masya Allah. Tapi kalau kita sudah dilatih dari Rajab, dilatih Sya'ban, dilatih, begitu Ramadan ringan sekali. Semoga kita semua termasuk ada di dalamnya.